Kementerian Kebudayaan siap-siap memberi kado untuk HUT ke-80 RI saat 17 Agustus 2025 nanti, yaitu buku yang memuat penulisan ulang sejarah Indonesia. Klaimnya sebanyak 120 sejarawan terlibat, namun proses kerjanya dinilai tidak transparan dan terburu-buru, hingga akhirnya muncul kontroversi, bahkan minta proyek dihentikan. Poin mana yang menjadi kontroversi? Kita bahas ya. Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia atau AKSI dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU di Komisi 10 DPR Senin 19 Mei meminta proyek penulisan ulang sejarah Indonesia dihentikan. Pernyataan Kementerian Kebudayaan tentang rencana penulisan sejarah Indonesia secara nyata merupakan kehendak sadar untuk melaksanakan suatu proyek yang masif berupa rekayasa masa lalu bangsa Indonesia dengan tafsir tunggal. Dalam lingkup proses rekayasa itu tampak tertanam tujuan pokok, kepentingan pemerintah untuk menegakkan suatu bangunan atau rekonstruksi sejarah monumental tertentu. Sejalan dengan upaya mewujudkan visi serupa itu, lahirlah ilusi bahwa pemerintah seolah-olah telah mendapat mandat bangsa untuk menegakkan sejarah yang dirancangnya itu. Tindakan itu merupakan cara halus pemerintah untuk mengontrol pemikiran rakyat dan memonopoli kebenaran atas sejarah bangsa. Ketua AKSI Marzuki Darusman yang juga Jaksa Agung 1999 hingga 2001 ini menduga ada kepentingan politik terselubung yang akan mengaburkan beberapa sejarah politik penting. Beberapa peristiwa politik yang diduga akan dikaburkan itu antara lain peran dan jasa Presiden pertama RI Soekarno dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 1955 dan Asian Games 1962, serta adanya sejarah 12 pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat di era Presiden kedua RI Soeharto. Selain itu, kerangka konsep ini menitik beratkan pada peran dan jasa Soeharto sebagai bapak pembangunan Indonesia. Kekhawatiran sama juga diungkap oleh Kepala Laboratorium Indonesia 2045 atau Lab 45, Jaleswari Pramodawardhani, yang mengingatkan jika selama 14 tahun mulai 1984 dengan film G30 SPKI, hal ini merupakan bentuk indoktrinisasi kepada seluruh pelajar Indonesia. Dia menyebut jika hal ini mungkin kebohongan sejarah, tetapi negara tidak menyadari implikasinya, yaitu dendam dan stigmatisasi pada keturunan PKI. Hal lain yang juga diungkap oleh Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto. Ia menegaskan pemerintah tidak perlu mengglorifikasi sejarah dengan menuliskan hal-hal yang baik saja. Masyarakat juga perlu belajar dari kegagalan ataupun peristiwa-peristiwa kelam di masa lalu. Suara kontroversi penulisan ulang sejarah Indonesia sudah muncul. Lalu bagaimana respons Komisi 10 DPR? Ketua Komisi 10 DPR Hetifah Syaifuddin menyatakan semua anggota Komisi 10 belum mendapatkan draft tulisan sejarah yang tengah digarap Kemendikbud. Untuk itu mereka akan segera memanggil Menteri Kebudayaan Fadlizon bersama tim penulisan ulang sejarah untuk menjelaskan isu ini dalam rapat kerja bersama di Senayan. Sementara itu anggota Komisi 10 Boni Triana menyebut soal uji publik. Perlunya uji publik supaya penulisan sejarah ini ya tidak mendadak kemudian seperti hari ini ada penolakan, ada apa gitu. Jadi ada kekhawatiran. Lalu bagaimana progres proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ini? Ketua Tim Penulis Ulang Sejarah Indonesia Susanto Zuhdi Senin 19 Mei 2025 menyebut, seiring perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat Indonesia, banyak sejarawan yang menemukan fakta-fakta lain atau terbaru ketimbang fakta sejarah yang selama ini tertulis. Untuk itu, penulisan ulang sejarah Indonesia ini penting dilakukan. Adapun 120 sejarawan yang dilibatkan berlatar belakang berbagai rumpun keilmuan sejarah di universitas luar dan dalam negeri, dari Aceh hingga Papua, kombinasi antara yang muda dan senior. Karena waktu yang singkat, tim akan menggunakan metodologi pengumpulan fakta-fakta sejarah dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan para sejarawan. Menurut rencana, ini akan menjadi 10 jilid buku sejarah nasional yang satu jilidnya setebal 500 halaman, dan sekarang sudah berjalan sekitar 70%.
Meski disponsori oleh pemerintah, Susanto menjamin buku sejarah yang dihasilkan nanti tetap berdasarkan kajian akademik. Segala macam kekhawatiran publik tentang sejarah kelam atau politik yang bersinggungan dengan pemerintah tetap akan dituliskan sesuai dengan porsinya. Adapun berdasarkan repositori perpustakaan Kemendikbud yang diolah Litbang Kompas, terdapat 4 edisi penulisan Sejarah Nasional Indonesia. Sejarah Nasional Indonesia edisi pertama rilis pada 1975. Lalu SNI revisi pada 1981 hingga 1983. Lanjut di 1993 muncul SNI Jilid ke-7, Lahir dan Berkembangnya Orde Baru, dan pada 2008 SNI edisi Pemutahiran. Pemerintah mesti objektif jika ingin tetap melanjutkan proyek penulisan buku sejarah ini. Jangan sampai glorifikasi tokoh-tokoh Indonesia justru mengaburkan fakta sejarah yang berdampak lintas generasi. Kalau sahabat Kompas, bagaimana opininya? Setuju jika Kemendikbud rilis penulisan ulang sejarah Indonesia? Atau punya opini lain? Balik ke catatan tadi, kan mungkin kita mendesak Kementerian Kebudayaan untuk yang sejarah-sejarah yang sudah disampaikan oleh seperti Mbak Ita.